Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali bersama Bu Ani dalam tayangan berikut. Insya Allah pada tayangan kali ini Bu Ani akan menyampaikan materi tentang bunyi. Jadi, materi bunyi ini merupakan rangkuman materi mata pelajaran IPA kelas 4 pada tema 1. Materi IPA dalam tema ke-1 untuk kelas 4 terdapat pada pembelajaran ke-1 dan ke-3 pada setiap subtemanya. Jadi Ananda bisa sambil melihat buku tematiknya pada setiap pembelajaran ke-1 dan ke-3 dalam setiap subtemanya. Materi IPA kelas 4 pada tema 1 diantaranya adalah pertama, cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Kemudian Ananda juga bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Lalu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Lalu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Kelima, mengidentifikasi sifat-sifat bunyi seperti memantul dan menyerap. Kemudian terakhir, menjelaskan sifat bunyi yang memantul dan menyerap dengan benar. Jadi demikian materi IPA untuk Ananda di kelas 4 pada tema ke-1. Nah, sekarang ayo Ananda amati gambar-gambar berikut ya. Nah, di sini ada angklung, kemudian ada kendang, ada kecapi. Nah, ketiga benda ini, alat musik ini, Ananda pasti sudah hafal berasal dari daerah mana? Ayo. Ya, ketiganya berasal dari daerah Jawa Barat. Ananda tentu sudah hafal ya, sudah sangat mengetahui dan bahkan sudah pernah mencoba bahwa angklung bagaimana ini bisa mengeluarkan bunyi. Jadi ini digoyang-goyang ya angklungnya. Kemudian kalau kendang bagaimana supaya kita bisa mendengar bunyi dari kendang? Ya betul, jadi kita tepuk-tepuk ini ya bagian kulitnya. Kemudian kalau kecapi bagaimana caranya supaya bisa terdengar suaranya? Ya betul, dipetik. Mirip dengan gitar ya, jadi kecapi dan gitar bisa mengeluarkan suara dengan cara dipetik. Ananda amati kembali gambar berikut ini. Di sini ada tifa. Nah, bagaimana cara mengeluarkan suara dari tifa? Ya, sama seperti kendang. Tadi ya ditepuk nih bagian kulitnya di sini. Tifa berasal dari mana? Berasal dari daerah mana? Ya, tifa berasal dari Papua. Lalu gambar terakhir ini ada saluang, mirip dengan suling ya kalau dari Jawa Barat. Nah, kalau saluang berasal dari daerah mana? Betul, dari Sumatera Barat. Selain benda-benda yang tadi, kita juga bisa mengamati hewan-hewan di sekitar. Misalnya, ada hewan seperti burung. Ya, sering ya kita dengar burung ya suaranya, dan juga ikan paus. Nah, kedua hewan ini mengeluarkan suara seperti nyanyian untuk menarik ketertarikan dari lawan jenisnya. Jadi ini burung, paus, begitu. Nah, suara mereka juga digunakan untuk memberi peringatan kepada hewan lain terhadap bahaya yang muncul. Nah, Nanda bisa simak contoh suara dari kedua hewan berikut ini ya.
Nah, jadi sumber bunyi itu apa dan bagaimana ya? Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara, sehingga benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau yang lebih pelan? Ayo, kita cari tahu. Nah, contoh bunyi yang keras, suara yang keras ini seperti pada gambar berikut ya. Ketika pesawat akan meluncur, itu kan pada saat akan take off itu suaranya cukup keras ya pesawat tersebut. Nah, kalau suara yang pelan misalnya berbisik-bisik begitu. Lalu ada juga suara yang nadanya tinggi. Nah, di sini contohnya seperti suara teriakan tikus ini gitu ya. Jadi ini ketika bersuara itu kan melengking, bahkan tikus-tikus di rumah itu mereka kadang mengeluarkan suara yang cukup melengking juga ya. Nah, ada juga suara yang nadanya itu cukup rendah. Misalnya di sini suara apa di sini? Suara yang bernada rendah, misalnya suara guntur ya, atau kalau kita dalam Sunda guluduh gitu ya. Nah, itu kan nadanya rendah ya, tapi cukup membuat mengagetkan ya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, Ananda bisa melakukan ini di rumah, yaitu untuk mengetahui sifat bunyi bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Jadi Ananda menyiapkan dua benda. Yang pertama adalah selang plastik, kemudian juga ini tempat minum seperti bekas air mineral begitu ya, dari plastik atau misalkan dari kaleng juga bisa. Nah, jadi Ananda bisa dilakukan berdua, misalkan dengan adik atau dengan kakak atau dengan ayah atau dengan bunda. Jadi salah satu memegang gelas plastik atau gelas kalengnya, kemudian satunya lagi memegang ujung selangnya. Nah, nanti dicoba berbicara melalui selang tadi, apakah bisa terdengar begitu ya oleh Ananda, atau demikian pula sebaliknya. Misalkan Ananda yang berbicara melalui selang plastiknya, kemudian adiknya atau kakaknya yang memegang gelas ini begitu. Apakah bisa mendengar suara Ananda? Begitu ya, nanti Ananda bisa coba. Lalu Ananda juga bisa melakukan percobaan ini. Kalau tadi percobaannya, kegiatannya bahwa sifat bunyi itu bisa merambat melalui udara. Nah, kalau sekarang Ananda akan mencoba melakukan kegiatan bahwa sifat bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Nah, jadi di sini Ananda menggunakan 2 gelas plastik ya, dan dua gelas plastik ini disambungkan menggunakan benang kasur. Nah, jadi Ananda nanti melakukan percobaan seperti ini. Yang satu berbicara, yang satu mendengarkan begitu. Nah,
apakah ini bisa mendengar dengan jelas gitu ya. Nanti bisa dilakukan berlawanannya sebaliknya. Kemudian kegiatan yang lain juga untuk membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Jadi Ananda bisa menggunakan alat-alat seperti ini. Ada ember, kemudian ada batu, ada corong, dan embernya diisi air. Nah, setelah embernya diisi air dengan penuh, corongnya dimasukkan, begitu bagian bawahnya ya, yang ininya. Kemudian telinganya Ananda masukkan ke corong sini, lalu Ananda ketuk-ketuk, ini embernya menggunakan batu. Nah, apakah Ananda bisa mendengar suara ketukan tadi melalui corong ini? Nah, bisa dicoba ya di rumah ya. Lalu untuk mengetahui sumber bunyi, jadi Ananda seperti main petak umpet. Jadi Ananda ditutup matanya menggunakan kain, lalu adik atau kakaknya membunyikan suatu suara dari benda tertentu, misalnya begitu ya. Nah, ini berpindah-pindah. Kalau di sini tipenya angklung, jadi berpindah-pindah nanti. Apakah Ananda bisa menunjukkan sumber suaranya dari mana? Begitu. Jadi dari kegiatan ini tujuannya adalah Ananda bisa menentukan atau mengidentifikasi sumber suara yang terdengar. Kemudian, bagaimana telinga kita dapat merasakan getaran? Nah, jadi kalau misalkan Ananda bisa melihat penampakan dari bagian telinga kita, bahwa semua bunyi membuat udara bergetar. Nah, getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis ya, di sini gendang telinganya. Lalu saat itulah gendang telinga menjadi bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah, kemudian menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Untuk lebih jelasnya, Ananda bisa menyimak video berikut terkait bagaimana suara bisa terdengar oleh kita. Kita simak ya. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut-rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran tipani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran tipani bergetar dan disalurkan getarannya oleh martil, landasan, dan sanggurdi, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat saluran eustasius membuka dan menutup yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat saluran setengah lingkaran yang mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ ini mengantarkan getaran yang diterima menuju syaraf pendengaran, sehingga kita dapat mendengar suaranya tersebut. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar dan akan disalurkan ke dalam telinga bagian tengah, lalu menuju ke telinga bagian dalam, dan akan diteruskan ke saraf pendengaran dan akan sampai ke otak. Ananda kemudian bisa melakukan kembali kegiatan ini di rumah. Di antaranya, Ananda menyiapkan barang-barang atau bahan-bahan seperti ini. Jadi ada tabung. Ini misalkan bekas kemasan apa begitu ya, yang berbentuk tabung. Ananda bisa gunakan, atau alat-alat lain yang berbentuk tabung, bisa pipa misalkan gitu ya, pipa air, atau pokoknya benda lain yang berbentuk tabung. Kemudian contohnya di sini ada menggunakan jam tangan ya. Jadi
Ananda di sini menumpukan buku juga ya. Kemudian Ananda cek apakah bisa mendengar suara jam yang berada di ujung pipa ini. Nah, kemudian apakah Ananda pernah mencoba berteriak di lapangan? Nah, apa yang terjadi ketika berteriak di lapangan? Coba ingat kembali. Atau Ananda pernah berteriak di kamar mandi nih saat terjatuh, begitu? Nah, apa perbedaannya ya ketika berteriak di lapangan yang luas dengan berteriak di dalam kamar mandi? Ananda bisa coba kembali ya kedua kegiatan ini untuk mengingat kembali dan mengetahui perbedaan dari kedua jenis peristiwa ini. Selain itu, bagaimana bunyi pada gendang misalnya? Jadi, gendang ini kita bisa temukan banyak ya di Indonesia. Nah, tapi Ananda pernah memperhatikan tidak bagaimana bunyi pada gendang itu bisa muncul? Nah, jadi gendang dapat berbunyi jika kulitnya ini dipukul. Saat dipukul, gendangnya kan bergetar. Kita ingat kembali bahwa ketika ada benda yang bergetar, pasti akan menghasilkan bunyi. Nah, dari getaran kulit gendang ini menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi tersebut masuk ke rongga yang terdapat di bawah kulitnya. Nah, semakin rongganya itu makin kecil dan panjang juga, maka nanti suara yang dihasilkan dari tepukan gendang ini akan semakin nyaring. Bahasan selanjutnya bahwa selain tadi benda dapat bahasan selanjutnya adalah bahwa bunyi dapat dipantulkan. Jadi misalnya sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan, bukan? Nah, bunyi pun demikian. Nah, bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Macam-macam bunyi pantul, diantaranya pertama dinamakan gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, misalnya di dalam ruangan ini yang tidak begitu luas, ketika berbicara dan tidak ada orang di sini, hanya kita saja, biasanya itu akan menyebabkan pantulan suara kita bersamaan dengan bunyi aslinya, begitu. Jadi bunyi pantulnya ini mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nanti Anda bisa coba ya di rumah ya, ketika di ruangan yang kosong, kemudian tidak ada siapa-siapa, atau misalnya biasanya itu akan sangat terdengar gaung ini ketika berada di rumah yang kosong, yang jarang terisi begitu. Jadi nanti akan cukup terdengar jelas bagaimana bunyi gaungnya. Atau Anda bisa coba di kamar mandi. Bisa dipraktikkan ya ketika bersuara di kamar mandi, nanti akan seperti apa terdengar oleh Ananda ya, bahwa akan ada pantulan suaranya. Selain tadi gaung atau kerdam, yang kedua macam bunyi pantul adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Misalnya kapan kita bisa mendengar gema? Nah, biasanya misalkan di gua gitu ya, gua yang besar atau di terowongan.
Nah, itu kan cukup luas ya ruangannya. Jadi misalkan ketika Ananda berteriak, pantulan suaranya akan terdengar biasanya setelah selesai suara kita begitu. Jadi ketika berteriak A, nah nanti setelah selesai mengucapkan A itu akan terdengar pantulan suara kita gitu. Jadi kalau misalkan di ruangan atau tempat yang lebih luas yang tertutup, itu pantulan suaranya kita namakan gema. Nah, selain tadi memantul, kemudian juga bunyi dapat diserap. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi diantaranya benda yang permukaannya lunak. Benda itu biasanya digunakan sebagai peredam bunyi, misalnya karpet, gitu ya, kertas, kain, busa, wol. Nah, biasanya itu biasanya benda-benda tadi yang peredam bunyi digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdang. Jadi mencegah terjadinya pantulan bunyi. Nah, sehingga ketika dinding dan langit-langit di gedung pertemuan atau studio rekaman atau tempat lain misalnya gedung bioskop, itu tempat tersebut dilapisi dindingnya dengan bahan-bahan peredam supaya tidak terjadi gaung atau kerdang. Nah, misalnya ketika di bioskop ya, Ananda mengingat-ingat kembali dindingnya ini kan cenderung empuk ya, karena di sini dilapisi oleh bahan-bahan yang berfungsi untuk meredam suara di dalam ruangan ini. Nah, kemudian untuk jenis-jenis suara tertentu itu bisa menjadi polusi ya atau pencemaran. Misalnya di sini ada suara pesawat jet begitu ya. Kan itu lumayan keras ya suaranya. Kemudian juga suara kereta api, kalau bisa kereta api bawah tanah ataupun kereta api yang biasa kita lihat di atas permukaan tanah. Lalu misalkan mesin bor, kalau misalkan kita berada dekat dengan suara mesin bor yang sedang dinyalakan, lumayan ya bisa mengganggu telinga kita. Lalu ada konser musik rock. Nah, ini juga termasuk polusi suara karena suaranya cukup mengganggu organ pendengaran kita. Nah, sehingga akhirnya kita harus melindungi telinga kita dari berbagai macam polusi, misalkan seperti yang tadi. Nah, bagaimana cara kita melindungi telinga kita? Di antaranya ketika malam, ketika beristirahat, kita upayakan bahwa ruangan kita itu cukup senyap begitu ya, jadi tidak ada kebisingan begitu. Kemudian juga ketika menyalakan musik gitu ya, baik itu dari handphone atau dari TV, dari speakernya itu tidak terlalu kencang volumenya ya, jadi disesuaikan dengan yang standar-standar saja yang tidak akan merusak organ pendengaran kita. Jadi tidak terlalu keras ya. Lalu misalkan untuk yang bekerja di tempat yang tadi polusi suaranya cukup banyak, jadi bisa menggunakan alat tambahan ini ya yang ditempelkan ke telinga yang bisa meredam suara-suara keras yang berada di sekitarnya. Dan juga Ananda hindari tempat-tempat yang suaranya terpusat seperti ini, yang cukup riuh kan ya kalau di tempat permainan begitu. Jadi kalaupun misalkan Ananda berkunjung ke tempat seperti ini, tidak terlalu lama karena nanti suara-suara yang banyak ini dan cukup keras akan lama-kelamaan akan mengganggu organ pendengaran Ananda. Nah, baik, jadi demikian materi rangkuman tentang mata pelajaran IPA pada tema 1 di kelas 4. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.